Iran menanggapi dengan putus asa setelah Trump menunda serangan yang sudah dipersiapkan terhadap rezim tersebut dan setuju memberikan satu kesempatan terakhir untuk diplomasi pada hari Selasa 19 Mei 2026. Teheran tidak datang dengan usulan yang jelas untuk mengakhiri krisis nuklir, tidak menunjukkan niat nyata untuk mundur, dan tidak memberikan jaminan konkret. Yang dilakukan adalah bergegas ke media sosial, pidato resmi, dan ke jalanan, mencoba menjual sebagai kemenangan sesuatu yang pada kenyataannya hanyalah jeda yang diberikan oleh Washington atas permintaan negara-negara Teluk. Mesin rezim Iran mencoba mengubah penundaan menjadi propaganda, mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah, menuduh Trump menggertak, dan menampilkan para pendukung yang berteriak melawan Amerika Serikat. Namun reaksinya penuh dengan kegelisahan, karena rezim tahu bahwa ancaman Amerika masih tetap utuh. Trump menahan serangan, tapi tidak menarik pesawat-pesawatnya, tidak mengurangi tekanan, dan tidak menurunkan nada dari tuntutan utamanya. Iran tidak boleh melangkah menuju senjata nuklir. Dan disinilah situasinya menjadi lebih berat bagi para ayatollah, karena rezim berusaha tampil seolah-olah memegang kendali di hadapan rakyatnya sendiri. Sementara di balik teriakan itu ada pertanyaan yang kini menghantui Teheran. Jika Trump hanya menunda selama beberapa hari, apa yang akan terjadi ketika waktu itu habis? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi. Informasi sepanjang waktu, secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas dari Milsong Aoves Global. Reaksi itu datang dari dalam sistem Iran itu sendiri. Otoritas yang terkait dengan rezim mengatakan bahwa dialog tidak berarti penyerahan diri. Sementara para pendukung pemerintah muncul di Teheran dalam aksi dengan slogan-slogan menentang Amerika Serikat. Pesan itu disampaikan ke dalam Iran dengan upaya untuk menjaga basis rezim tetap termobilisasi, karena jeda dari Trump membuka jendela yang berbahaya bagi para ayatollah. Atau mereka menerima batasan ketat terhadap program nuklir, atau kembali menghadapi serangan Amerika yang sebenarnya sudah siap untuk dijalankan. Inti dari respons Iran bukanlah kekuatan, melainkan ketakutan politik yang disamarkan sebagai sesumbar. Mohsen Rezai, anggota Dewan Kebijaksanaan Iran dan mantan Komandan Garda Revolusi, mengejek Trump karena menetapkan tenggat waktu untuk serangan lalu membatalkannya. Dengan mengatakan bahwa tangan besi pasukan Iran akan memaksa Amerika Serikat untuk mundur. Komandan Iran lainnya, Ali Abdullah, memperingatkan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan lagi dan berjanji akan memberikan respons yang lebih kuat jika terjadi agresi baru. Rezim memilih untuk bersuara lantang justru karena mereka tahu bahwa meja perundingan sekarang berjalan di bawah tekanan Amerika. Trump tidak membatalkan tekanan tersebut. Dia hanya menunda menekan tombol itu selama beberapa hari. Gedung Putih menyatakan bahwa ada negosiasi serius yang sedang berlangsung. Tetapi Presiden Amerika sendiri memperingatkan bahwa dia hanya 1 jam lagi untuk memutuskan serangan. Dan Amerika Serikat bisa kembali menyerang Iran jika tidak ada kesepakatan. Jendela waktu yang disebutkan oleh Trump sangat singkat, 2 atau 3 hari, mungkin sampai akhir pekan atau awal minggu depan. Hal ini membuat Teheran berada di posisi yang sempit, karena setiap pidato yang berapi-api harus dihadapkan dengan kenyataan militer bahwa pesawat dan kapal Amerika masih tetap siaga di posisinya. Pergerakan ini dimulai setelah Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab meminta lebih banyak waktu kepada Trump. Negara-negara Teluk tersebut mengatakan bahwa pembicaraan tidak langsung mungkin sudah mendekati hasil, dan karena itu serangan pun ditunda. Qatar juga menyatakan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran membutuhkan lebih banyak waktu. Di ruang inilah rezim Iran mencoba membangun narasi perlawanan, seolah-olah jeda dari Amerika adalah kekalahan bagi Washington. Namun, permintaan waktu datang dari para mediator regional, bukan dari Iran yang berada dalam posisi nyaman. Teheran juga mencoba menggunakan televisi pemerintah dan media sosial untuk mengatakan bahwa Trump mundur karena takut. Namun, urutan kejadian itu sendiri menunjukkan hal yang berbeda. Presiden Amerika mengumumkan bahwa dia telah mengizinkan persiapan untuk serangan besar dan bahwa pasukan Amerika harus siap bertindak kapan saja jika tidak ada kesepakatan yang dapat diterima. Media pemerintah Iran menyebut jeda tersebut sebagai kemunduran. Namun kenyataannya, rezim hanya mendapatkan waktu tambahan, bukan jaminan. Dan waktu yang diberikan oleh Trump bukanlah pengampunan, melainkan ultimatum, hanya memberi waktu bernapas beberapa jam lagi.
Tanggapan putus asa dari Iran juga terlihat dalam cara rezim mencoba mencampur negosiasi dengan tantangan secara terbuka. Presiden Masud Pezeshkian mengatakan bahwa berbicara tidak berarti menyerah, dan tujuannya adalah untuk membela hak-hak bangsa Iran. Pernyataan ini dibuat untuk konsumsi internal. Rezim tersebut perlu memberitahu rakyatnya sendiri bahwa mereka tidak sedang bertekuk lutut, meskipun mereka menggunakan mediator seperti Pakistan, dan berharap Qatar serta negara-negara teluk lainnya dapat menahan tangan Trump selama beberapa hari lagi. Tuntutan Amerika tetap menjadi inti dari krisis ini, mencegah Iran bergerak menuju kepemilikan senjata nuklir. Trump mengatakan bahwa ada kemungkinan tercapai kesepakatan, tetapi ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat tetap siap untuk melakukan serangan besar-besaran jika Teheran tidak menerima jalan yang menghilangkan ancaman tersebut dari meja perundingan. Negosiasi tidak terjadi karena rezim Iran menjadi murah hati. Negosiasi itu terjadi karena Trump menempatkan rezim tersebut di bawah ancaman biaya militer, tekanan ekonomi, dan isolasi regional. Israel memantau dengan kewaspadaan tinggi karena setiap konsesi yang salah kepada Iran bisa menjadi risiko baru bagi keamanan regional. Pada saat yang sama, negara-negara Teluk berusaha menghindari eskalasi militer yang lebih besar. Bukan karena kepercayaan pada rezim Iran, tetapi karena mereka tahu bahwa perang terbuka akan memengaruhi jalur, energi, perdagangan, dan stabilitas internal. Iran menyadari kekhawatiran ini dan mencoba menggunakan ketakutan regional sebagai perisai. Namun, Trump sekarang telah mengikat perisai itu pada tenggat waktu singkat. Jika diplomasi gagal, pembicaraan akan kembali dilakukan dengan kekuatan Amerika. Menunggu revolusi, institusi juga muncul di pusat provokasi. Dalam berita yang beredar, para analis dan pejabat menunjukkan bahwa struktur kekuasaan Iran tidak terbatas pada pemerintahan formal. Karena pasukan penjaga mengendalikan bagian penting dari penindasan, kebijakan luar negeri yang agresif, dan pengaruh regional rezim. Karena itu, pernyataan publik dari Teheran selalu syarat dengan ancaman. Rezim harus meyakinkan sekutunya, para militan, dan para komandannya bahwa rezim itu masih mengendalikan permainan ini. Namun, urgensi dalam pernyataan-pernyataan tersebut justru menunjukkan sebaliknya. Trump menekan tepat di titik lemahnya, dan Iran merespons dengan berteriak agar tidak terlihat terpojok. Langkah selanjutnya sekarang bergantung pada satu pertanyaan praktis. Apakah Iran akan memberikan proposal yang dapat diterima atau tetap bersikeras menjual perlawanan sambil mengulur waktu? Gedung Putih mengharapkan pembicaraan yang lebih serius mengenai program nuklir. Dan Trump sudah menegaskan bahwa dia tidak akan menerima manuver kosong. Bagi rezim Iran, menerima itu tampak seperti penghinaan. Terlalu banyak bertahan bisa memicu serangan baru. Teheran perlu tampak kuat di dalam negeri sambil berusaha bertahan dari tekanan yang datang dari luar. Konsekuensi langsungnya adalah hitung mundur politik dan militer. Jika Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan berhasil mendapatkan proposal nyata dari Teheran, Trump bisa mempertahankan jeda dan menjualnya sebagai penyerahan strategis rezim tanpa harus melancarkan serangan. Jika Iran terus merespons dengan ancaman, provokasi, dan slogan, Gedung Putih sudah menyiapkan landasan untuk mengatakan bahwa mereka telah mencoba diplomasi dan rezim memilih konfrontasi. Pada titik inilah respons putus asa Iran menjadi sangat penting. Mereka mencoba menyembunyikan kelemahan, tetapi justru menunjukkan kepada dunia bahwa tenggat waktu Trump telah mengguncang pusat komando di Teheran. Saya Milson Alves, Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.